Assalamualaikum Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, ketemu lagi dengan Bunda Tuti. Kita belajar daringnya ya sayang ya. Pelajaran kita hari ini tentang matematika pengolahan data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Ananda, nah seperti biasanya karena sekarang masih masa pandemik, Ananda ingat pesan ibu yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Nah, Ananda, untuk kali ini kita akan belajar daring. Tetap semangat ya. Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Setelah Ananda mempelajari pengolahan data, Ananda diharapkan mampu menjelaskan apa itu modus, median, dan min dari suatu data. Nah, yang kedua, setelah Ananda mempelajari pengolahan data ini, Ananda harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus, median, dan min. Ingatkah Ananda cara pengumpulan data yang dipelajari waktu kelas 5? Ada berbagai macam cara dalam pengumpulan data. Nah, yang pertama, coba Ananda perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan salah satu cara dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara. Nah, sementara yang kedua, ada cara pengumpulan data yang lain yang bisa dilakukan dengan cara menyebarkan angket. Jadi, pengambilan data dengan cara penyebaran angket. Cara pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan cara studi literatur. Nah, studi literatur ini data diambil dari buku, koran, ataupun majalah. Sementara cara pengumpulan data yang keempat yaitu pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung ini data diambil dari objek yang diteliti oleh peneliti secara langsung. Nah, ada beberapa cara dalam penyajian data. Nah, data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan gambar ini Ananda. Nah, ini adalah contoh tabel berat badan siswa. Nah, sementara penyajian data bisa digunakan dengan cara menyajikan dengan diagram batang. Nah, inilah contoh diagram batang tentang tinggi badan siswa. Nah, yang ketiga, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti contoh ini ada diagram garis tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kemudian yang keempat, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di dalam diagram lingkaran ini bisa menggunakan satuan derajat dan atau persen. Ananda, tadi kita sudah mengingat kembali tentang bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara penyajian data. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengolahan data. Nah, pada materi pengolahan data ini kita akan membahas tentang apa itu modus, yang kedua median, dan yang ketiga tentang min. Yang pertama, kita akan membahas tentang modus. Jadi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar atau paling banyak. Nah, jadi yang perlu Ananda ingat bahwa modus adalah data yang sering muncul. Ayo Ananda, kita perhatikan contoh berikut.
Hamzah melaksanakan penilaian harian matematika. Data nilai yang diperoleh sebagai berikut. Hamzah mendapat nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 8, nilai 7, nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 8. Nah, berapa banyak Hamzah mendapatkan nilai 7? Berapa Hamzah dapat nilai 8? Berapa banyak Hamzah mendapat nilai 9? Nah, nilai berapakah yang paling banyak muncul? Nah, sekarang coba perhatikan, kita hitung sama-sama. Hamzah mendapatkan nilai 7 sebanyak 3 kali. Nah, Hamzah mendapatkan nilai 8 sebanyak 4 kali. Nah, sedangkan Hamzah mendapatkan nilai 9 sebanyak 2 kali. Jadi, modus dari nilai harian matematika, data nilai harian matematika Hamzah ini adalah nilai yang paling banyak atau yang sering muncul yang didapat oleh Hamzah, yaitu nilai 8. Kita akan membahas tentang median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Nah, seperti contoh, ada data nilai matematika seorang anak. Nilainya adalah 7, 8, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 8. Nah, data ini belum terurut. Nah, untuk menentukan nilai median atau median dari data tersebut, nah, langkah pertama kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, inilah hasil data setelah kita urutkan. Ada 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, data ini berjumlah ganjil, yaitu 9. Data ini berjumlah 9 data. Nah, untuk menentukan mediannya, kita melihat nilai tengah dari sekumpulan data. Ayo, setelah data kita urut, coba perhatikan. Nah, karena banyak datanya ganjil, otomatis nilai tengahnya adalah nilai yang ke-5, yaitu 8. Nah, sementara jika banyak datanya genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah, kemudian dibagi. Setelah data tersebut kita urutkan. Nah, coba ini ada contoh soal. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky. Nah, nilainya adalah 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Langkah pertama kita adalah kita harus mengurutkan data tersebut. Nah, kita mengurutkan data dari nilai yang terendah. Jadi, kita mulai mengurutkan dari nilai data 6. Nah, berapakah jumlah data tersebut atau banyak data? Nah, banyak data adalah genap, yaitu 10 data. Nah, kita perhatikan, karena dia genap, makanya kita akan mengambil 2 nilai tengah. Nah, 2 data yang di tengah. Kemudian kita bagi. Nah, data yang di tengah dari nilai bahasa Indonesia Rizky ini adalah nilai 7 dan 8. Jadi, mediannya adalah data yang ke-5 dan ke-6 dibagi 2. Jadi, nilai 7 ditambah 8 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7,5.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Mean yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nah, nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyak data. Jadi, dapat kita simpulkan dalam mencari rata-rata, kita dapat jumlah data dibagi dengan banyak data. Maka dengan jumlah data dibagi banyak data, kita akan dapat menentukan rata-rata dari suatu data. Nah, Ananda, ayo kita perhatikan contoh untuk mencari rata-rata. Nah, berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 13 tahun, dan 11 tahun. Nah, dari data usia 10 siswa ini, kita akan mencari rata-rata usia dari 10 siswa ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menjumlahkan seluruh data usia siswa. Jadi, kita jumlahkan data usia 10 siswa. Kemudian, kita bagi dengan jumlah banyak siswa. Nah, didapat nanti 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 tambah 13 ditambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 13 tambah 11 dibagi 10, maka didapat 120 dibagi 10, hasilnya 12. Nah, Ananda, ini untuk contoh mencari data yang kedua. Coba perhatikan. Siswa kelas 6B SD Negeri 110 Pekanbaru melaksanakan penilaian harian matematika. Data nilai matematika disajikan dalam tabel berikut. Nah, di tabel ini terdapat ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, nilai 5 didapat oleh 3 orang siswa. Nilai 6 diperoleh oleh 7 orang siswa. Nilai 7 diperoleh oleh 9 siswa. Sementara nilai 8 diperoleh oleh 7 siswa dan nilai 9 diperoleh oleh 4 siswa. Nah, jumlah dari keseluruhan siswa yakni 30 orang atau 30 siswa. Yakni dari 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 yaitu 30 siswa. Nah, dari data di atas, maka tentukanlah rata-rata nilai matematika siswa kelas 6B SD Negeri 110 Pekanbaru. Nah, Ananda, untuk mencari rata-rata nilai matematika siswa kelas 6B tadi, kita bisa menggunakan tabel ini. Nah, tadi di dalam tabel soal ada yang mendapat nilai 5 sebanyak 3 siswa, yang mendapat nilai 6 sebanyak 7 siswa, dan yang mendapat nilai 7 sebanyak 9 siswa, yang mendapat nilai 8 sebanyak 7 siswa, dan yang mendapat nilai 9 sebanyak 4 siswa. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah mencari hasil dari nilai dikali jumlah siswa atau banyak siswa atau frekuensi. Nah, langkah pertama, 5 dikali 3 berapa? 15. Kemudian 6 dikali 7, 42. 7 dikali 9, 63. 8 kali 7, 56. 9 kali 4, 36. Nah, selanjutnya dari hasil perkalian nilai dan banyak siswa tadi, kita jumlahkan.
Nah, 15 kita tambahkan dengan 42, kita tambahkan dengan 63, kita tambahkan dengan 56, kita tambahkan dengan 36, maka dapatlah hasil 212. Jadi, jumlah nilai dikali banyak siswa hasilnya 212. Nah, untuk mencari rata-rata dari nilai matematika siswa kelas 6B tadi, maka jumlah nilai dikali frekuensi dibagi banyak siswa. Nah, berarti jumlahnya berapa tadi? 212 dibagi 30. Maka hasilnya 7,6. Ananda, pada kesempatan hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Dan ingat ya Ananda, kerjakan tugas yang Bunda berikan dengan penuh tanggung jawab. Ananda, tetap jaga kesehatannya sayang ya. Nah, kerjakan tugasnya dengan baik dan besok kita akan lanjutkan lagi pembelajaran daringnya. Nah, dengan materi tetap masih pengolahan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.